Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang berbahagia. Pada pertemuan kali ini Ustadz akan membahas tentang Muhammadiyah sebagai organisasi. Kita tahu Muhammadiyah dikatakan sebagai organisasi karena Muhammadiyah telah memenuhi beberapa syarat, berorganisasi, yaitu apa syaratnya? Yang pertama, terdiri dari beberapa orang atau banyak orang, ada yang memimpin dan yang dipimpin, memiliki usaha, memiliki maksud dan tujuan, dan banyak lagi syarat-syarat yang telah dimiliki oleh Muhammadiyah. Makanya Muhammadiyah disebut sebagai organisasi. Dan syarat-syarat organisasi Muhammadiyah bisa kita baca dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Dan itu semua adalah sebagai pedoman organisasi untuk mengatur dengan tertib dan rapi segala sesuatu yang menyangkut tugas dan kewajiban berorganisasi di Muhammadiyah. Anak-anakku semuanya, Muhammadiyah sesuai jati dirinya senantiasa selalu istiqomah untuk menunjukkan komitmen yang tinggi dalam memajukan kehidupan umat, bangsa, dan dunia kemanusiaan sebagai wujud usaha untuk menyebarluaskan agama Islam yang bercorak rahmatan lil alamin. Dan misi tersebut secara nyata diwujudkan oleh Muhammadiyah dalam bentuk amal usaha, dalam bentuk program kegiatan. Dan satu alasan Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah karena di dalam hatinya, di dalam sanubarinya seakan-akan ada dorongan dari Al-Quran. Surat Al-Imran ayat 104. Waltakum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan. Jadi di antara kita harus ada yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari perbuatan mungkar. Dan merekalah, kata Al-Quran, orang yang seperti itu, kata Al-Quran, adalah orang-orang yang beruntung. Nah, maka dari itu ayat ini dijadikan oleh Muhammadiyah, oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai dasar gerakan Muhammadiyah. Selain ayat ini menyerukan kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, ayat ini mengandung penegasan untuk menjalankan dakwah Islam secara terorganisir, serta perlunya kita semua untuk berorganisasi. Dalam melakukan hal apapun, kita perlu berorganisasi agar tujuan kita tetap cepat tercapai, dan dengan demikianlah juga Muhammadiyah. Di dalam Muhammadiyah, organisasi dilaksanakan secara bersama-sama oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Istilah ini dalam organisasi disebut dengan kolektif kolegial. Apa? Kolektif kolegial. Dan di dalam organisasi yang perlu kita catat adalah apabila organisasinya bagus dan kuat, semua pekerjaan akan menjadi lebih baik dan sukses. Dan sebaliknya, jika organisasinya jelek, lemah,
dan hasilnya pun juga akan jelek. Dalam hal ini, Ali bin Abi Thalib memberikan nasihat kepada umat Islam bahwasannya sesuatu yang benar jika tidak direncanakan dengan baik, maka akan dikalahkan oleh sesuatu yang batil, maka akan dikalahkan oleh sesuatu yang tidak baik tapi terorganisasi. Maka dalam organisasi, setiap pemimpin harus memiliki kemampuan dalam berorganisasi yang dipimpin agar organisasinya berjalan dengan baik. Maka di dalam organisasi Muhammadiyah, organisasi tersebut mempunyai struktur kepemimpinan, yakni mulai dari kepemimpinan, keanggotaan, dan pengelolaan keuangan serta kekayaan. Nah, anak-anakku semuanya, agar lebih jelasnya dalam materi ini, silahkan kalian baca kembali materi ini, halaman 7 sampai 8. Dan insya Allah kita akan lanjutkan kepada materi berikutnya di pertemuan selanjutnya, yakni dengan struktur organisasi dan kepemimpinan Muhammadiyah.